Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Desrianti Putri dengan NPM 062440111831 dari kelas 4 PJJA. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar GIS dan LDD, tugas resume pemaparan materi kedua mengenai histori GIS. Baik, langsung saja pada Baiklah, materi pertama itu mengenai histori GIS. Pada awalnya itu peminat, pengguna, dan pembuat peta baik analog dan digital. Nah, contoh dari peta analog sendiri itu dapat dilihat pada saat semasa kalian bersekolah, itu biasanya di dalam kelas, di belakang kelas itu terdapat sebuah peta. Sebutannya sebagai peta Indonesia yang dibuat dengan skala kecil. Nah, peta analog ini juga itu bentuknya hard copy, dapat dipegang. Sedangkan peta digital itu bentuknya soft copy di dalam komputer yang sewaktu-waktu dapat diupdate atau diperbarui sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk hal ini juga berasal dari berbagai kalangan di sekitar bidang-bidang militer, urusan pendaftaran tanah, dinas survei, dan pemetaan. Ya, selanjutnya itu sejak dahulu peta analog atau hard copy ini digunakan sebagai penyedia informasi spasial dan sarana berkomunikasi bagi beberapa orang yang berkumpul dengan jumlah yang sangat terbatas. Analisis terkait dilakukan atas dasar visualisasi semata. Nah, yang harus digarisbawahi di dalam hal ini itu adalah spasial. Spasial adalah eh, data yang memiliki titik koordinat atau posisi yang ada di materi sebelumnya, yang bisa disebut juga sebagai data bergeoreferensi. Nah, sedangkan peta dilihat secara visual, itu artinya dapat dilihat menggunakan mata. Walaupun demikian, pada saat ini hampir semua peta dapat ditemukan dalam bentuk digital atau soft copy, sehingga perlu suatu sistem untuk pengolahan data spasial. Untuk selanjutnya itu ada modern mapping atau peta modern. Nah, peta modern ini itu ada tiga pembentukannya ya, untuk menjadi sebuah GIS. Yang pertama itu teknologi digital, artinya semuanya itu dalam bentuk komputerisasi dan layar sentuh. Yang kedua itu positioning, artinya pemanfaatan dari satelit posisi yakni satelit GPS. Dan yang terakhir yang ketiga itu remote sensing, yaitu penginderaan jauh. Jadi dia membuat peta tanpa datang ke tempat tersebut dengan membeli citra satelit dan mengolahnya di dalam GIS. Selanjutnya itu teknologi perolehan data spasial. Yang pertama itu tersedia beberapa sistem satelit penentuan posisi atau navigasi yang makin akurat dan bisa diakses oleh publik kapan dan di mana saja pengguna atau user berada. Nah, di sini ada terdapat 4 jenis satelit di bumi. Yang pertama itu satelit GPS yang dipunyai oleh negara Amerika. Yang kedua itu satelit GLONASS dipunyai oleh negara Rusia. Yang ketiga itu satelit Galileo dipunyai oleh negara Uni Soviet, dan terakhir itu satelit Kompas yang dipunyai oleh negara Cina. Yang kedua itu tersedia perangkat total station plus program post processingnya yang dapat menghasilkan data ukuran terestrial 3D berskala besar dengan relatif cepat dan format digital. Ketiga, itu tersedia perangkat digital echo sounder, single atau multi beam plus program post processingnya sehingga terintegrasi dengan perangkat receiver GPS, dapat menghasilkan data ukuran perairan dangkal 3D berskala besar dengan relatif cepat dan format digital. Yang keempat, itu tersedia sensor-sensor termasuk radar atau kamera yang beresolusi tinggi yang dapat menghasilkan data spasial 3D yang akurat dalam format digital. Perangkat ini dapat dibawa oleh platform satelit, pesawat terbang, dan pesawat ulang-alik atau SRTM. Yang kelima, itu tersedia beberapa institusi resmi yang menyediakan data spasial berupa citra satelit, foto udara, dan DEM secara cepat, mudah, dan murah dalam format digital.
Contohnya itu Google Earth, Google Map, Google Ocean, dan lain-lain. Yang keenam itu tersedianya teknologi pendukung perangkat keras dan lunak, telekomunikasi, dan jaringan internet yang makin canggih. Ini adalah contoh dari EcoSolder yang kegunaannya itu untuk men-scan dasar wilayah laut yang akan digambarkan petanya oleh orang teknik sipil sehingga tahu akan direncanakan bangunan apa di daerah tersebut. Kita bisa lihat ini adalah contoh gambar laut yang sangat dalam, bisa dilihat dari warna airnya yang biru tua. Nah, itulah di peta terdapat warna air laut yang berbeda-beda. Eh, Semakin gelap warna airnya, itu akan semakin dalam kedalamannya. Selanjutnya itu ada LiDAR, Light Detection and Ranging. LiDAR adalah sebuah pesawat terbang yang dipasang platform. Ada tiga komponen yang dipasangnya. Pertama itu GPS, yang kedua itu IMU atau Inertia Measurement Unit. Nah, GPS ini gunanya untuk memperoleh kedudukan, di mana titik-titik itu diambil berdasarkan jalur pesawat terbang untuk keperluan membuat peta. Sedangkan IMU itu digunakan untuk menstabilkan posisi titik agar koordinat yang diperoleh dalam keadaan baik atau stabil. Untuk penggunaan GPS itu GPS base station di bumi sebagai titik ikat atau titik acuannya. Nah, yang ketiga itu pembentuknya itu dipasang laser scanner. Nah, ini ada beberapa keuntungan LiDAR. Yang pertama itu dapat menghasilkan resolusi DEM, Digital Elevation Model yang tinggi. Yang kedua itu mencakup wilayah yang luas dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga itu dapat menghasilkan permodelan secara tiga dimensi atau 3D. Dan yang terakhir itu dapat integrasikan dengan data lain untuk aplikasi tertentu. Ini adalah contoh teknologi di dalam LiDAR. Pada pesawat itu dipasang base station yang berkolaborasi dengan GPS agar posisinya dapat diketahui oleh GPS. Selanjutnya itu uh, airborne LiDAR itu terbagi atas dua. Yang pertama itu LiDAR untuk pengukuran topografi permukaan tanah yang disebut airborne allometric LiDAR dan LiDAR untuk mengukur kedalaman perairan dangkal yang disebut airborne laser bathymetry. Perbedaan utama di antara keduanya adalah pada penggunaan laser, di mana pada airborne allometry LiDAR itu menggunakan sinar inframerah, sedangkan pada airborne laser bathymetry itu menggunakan sinar hijau atau biru. Nah, ini adalah contoh jalur terbang LiDAR. Nah, harus diketahui juga bahwasanya penggunaan LiDAR ini cukup mahal, tetapi hasilnya cepat diketahui. Nah, ini kedua gambar di atas adalah hasil scanning LiDAR yang berupa titik-titik yang mencapai sampai ribuan titik. Nah, selanjutnya itu ada kedua gambar. Pada gambar yang sebelah kiri itu adalah contoh gunung berapi yang dapat diukur oleh LiDAR. Dan gambar yang sebelah kanan itu adalah contoh jalur terbang LiDAR-nya. Nah, selanjutnya itu pengetahuan yang setinggi-tingginya tentang pengukuran semuanya akan balik ke dasar, yaitu pengukuran di saat kita menginjakkan kaki di tanah. Jadi, semua teknologi yang tinggi akan balik ke dasarnya. Seperti yang dijelaskan tadi pada gambar yang sebelah kiri itu, bahwasanya di bumi ini terdapat 4 jenis satelit. Yang pertama itu GPS, kedua GLONASS, ketiga Galileo, dan terakhir itu Kompas. Nah, pada gambar yang sebelah kanan itu menunjukkan contoh dari pergerakan satelit dari GPS dan GLONASS.
Nah, selanjutnya kita bisa lihat gambar yang pertama di atas itu pegunungan, titik-titik merahnya itu adalah koordinat yang diukur menggunakan teknologi fotogrametri jarak dekat dan di bawah bawah itu hasil datanya. Gambar yang sebelah kiri itu dari titik-titik koordinat dan gambar yang sebelah kanan itu sudah berupa garis konturnya dari titik-titik koordinat yang di samping kiri. Ini juga adalah contoh foto udara yang sudah terdapat resolusinya. Kita bisa lihat dengan jelas ada jalan, ada bangunan dari foto udara ini. Kita bisa lihat ini adalah contoh dari citra satelit. Itulah bentuk dari satelit yang digunakan untuk menfoto bagian mana yang ingin dijadikan sebuah peta. Operator yang menjalankan alat tersebut itu tetap berada di bumi. Bisa dilihat juga pada gambar ini adalah contoh peta topografi dari planet Mars. Selanjutnya ini juga adalah contoh dari citra satelit. Gambar yang pertama di pojok eh, kiri atas itu gambar yang sudah beresolusi tinggi, dapat dilihat dengan jelas jalan dan bangunannya. Gambar yang kedua itu di sebelah pojok kanan atas itu citra satelitnya sudah terdapat ketinggian. Warna merah itu daerah yang sangat tinggi atau curam, warna orange itu di bawah curam, dan kemudian itu ada warna kuning, hijau, dan biru. Pada gambar yang ketiga dan keempat, itu gambar citra satelit yang sudah juga terdapat nilai elevasinya. Selanjutnya itu ada esensi sistem informasi geografis. Nah, yang pertama itu data spasial. Data spasial adalah data yang memiliki koordinat atau posisi baik 3 dimensi maupun 2 dimensi. Disebut juga data bergeoreferensi. Nah, sedangkan data non-spasial itu disebut juga data atribut. Nah, kedua data ini hasilnya itu akan berhubungan dan menjelaskan satu sama lain. Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi kedua mengenai historikis yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf jika dalam pemaparan saya masih terdapat kesalahan. Untuk itu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.